إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan sore hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Baik nikmat terkait dengan nikmat-nikmat yang zahir maupun nikmat-nikmat yang batin, yang tidak seorang di antara kita bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Dan jika kalian akan menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitung kenikmatan yang Allah berikan. Dari nikmat yang zahir saja, kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehat, berapa harganya, kan tidak bisa kita menghitungnya. Kemudian fisik kita bisa beraktivitas, bisa makan, bisa minum, sementara orang yang lain ada yang Allah takdirkan mungkin sakit dan tidak bisa beraktivitas bagaimana biasa. Terlebih lagi adalah kenikmatan yang paling besar. Kalau di dalam pelajaran disebutkan bahwasanya kenikmatan yang paling a'zam adalah kenikmatan terkait dengan al-ilmu nafi' wal amal sholih. Kenikmatan untuk seorang itu bisa punya ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang bermanfaat, dan bisa beramal dengan amalan yang soleh. Itu termasuk a'zam kenikmatan. Jadi paling besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau kita perhatikan bagaimana di dalam perjalanan kehidupan kita, terlebih di saat ini adalah ada di bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebutkan di dalam ayatnya di surat Al-A'raf ayat yang ke-156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Jadi Allah sebutkan bahwasanya wa rahmati, dan rahmatku. Rahmat niku kalau dalam bahasa Indonesia kasih sayang gitu ya. Jadi Allah sebutkan wa rahmati, dan rahmatku dan kasih sayangku, wasi'at kulla syai'in, adalah meliputi atas segala sesuatu. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya dalam kehidupan kita ini ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Karena Allah sebutkan apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku adalah meliputi atas segala sesuatu. Maka kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, kan ada bentuk-bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan perkara-perkara yang bisa kita perhatikan itu ya. Namanya ada rahmat Allah yang umum dan ada rahmat Allah yang khusus. Jadi kasih sayang Allah itu dibagi menjadi dua. Ya, Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya itu ada dua macam. Yang pertama adalah rahmat yang umum,
rahmatan amatan namanya, rahmat yang umum. Ini adalah rahmat untuk kebahagiaan manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia. Ini namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang umum, kasih sayang Allah yang umum. Siapa yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum ini adalah semua makhluknya, kan itu. Jadi kalau Bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, lah kok wong sing ngerak salat karo sing salat kok podo misalnya, sama-sama bisa makan, sama-sama bisa minum, sama-sama bisa bekerja, sama-sama punya rumah. Ini namanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang umum. Jadi umum itu untuk semuanya. Ini adalah lisa'adatihim fid dunya faqat. Ini adalah untuk kebahagiaan dunia saja. Kalau berhenti sampai rahmat Allah Subhanahu wa taala yang umum. Jadi kita nanti hidup itu juga ndak bingung gitu ya, karena kok saya itu sudah sudah sholat, wis ngaji, wis gelem poso, wis sholat malam dijalankan, kok usaha kok terkadang kadang lancar, kadang susah. Itu yang sono itu sholat enggak, ngaji juga enggak, puasa juga enggak, ibadah pada Allah enggak, kok lancar kan itu. Maka ini kita harus paham, karena ini namanya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah yang umum itu semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat kasih sayang Allah yang umum kepada semua makhluknya. Maka ini namanya rahmat jasadiyah, badaniyah, dunyawiyah, mahdhah bidunya. Jadi ini adalah kasih sayang Allah yang sifatnya jasadiyah, jasad kan itu. Makan, minum, tempat tinggal kan itu. Justru kadang ada ada yang wis gelem ngaji, gelem poso, gelem ibadah, kok ora ndek omah kan itu. Padahal Padahal yang ndak sana yang ngaji ndak naiknya mobil, kemudian rumahnya besar kan itu. Itu kalau kita memahami sifat Allah yang umum, maka kita tenang aja kan itu. Karena ini adalah sifatnya adalah perkara dunia yang nanti pasti akan kita tinggalkan, itu pasti kan itu. Pasti akan ditinggalkan. Maka dijelaskan bahwasanya rahmat seperti ini namanya rahmat jasadiyah, kasih sayang Allah yang bersifat jasa, fisik, jasad kita, fisik kita kan itu. Kemudian badaniyah bersifat badan, dunyawiyah bersifat dunawiyah kan. Sifatnya dunia. Nah, bagaimana kalau orang beriman itu dia dapat rahmat Allah yang sifatnya jasadiyah, yang badaniyah, yang dunawiyah, tapi nanti bermanfaat untuk akhiratnya kan itu. Jadi tidak murni bersifat dunia saja kan itu. Kemudian yang kedua adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang khosoh bi ahlil iman. Jadi kasih sayang Allah yang khusus kepada ahlul ilman. Maka tadi di ayatnya disebutkan wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku adalah meliputi atas segala sesuatu. Berarti di situ ada rahmat yang umum dan rahmat yang khusus. Kasih sayang Allah yang umum, kasih sayang Allah yang khusus. Kita perhatikan kalau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang khusus bi ahlil ilman, dengan orang-orang yang dia beriman. Ini khusus namanya. Jadi tidak semua orang. Contohnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus bi taufiqihim ilal hidayah wasiratil mustaqim. Allah kasih taufik, kasih hidayah kepada seorang untuk dia ada di jalan yang lurus kan itu. Allah kasih taufik, kasih hidayah. Kan tidak semua orang kalau seperti ini kan itu. Tidak semua orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki jalan yang lurus. Jalan yang kalau kita lihat di ketika kita berdoa atau membaca surat Al-Fatihah, kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita minta jalan yang lurus. Nah, ketika orang itu ada di jalan yang lurus, ini namanya dia mendapatkan rahmat Allah yang khusus. Jadi tidak semua orang kan ini. Tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yarzuquhum al-hayata thayyibata. Jadi Allah berikan rezeki kepada mereka kehidupan yang baik, kan itu. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang tenang, keluarganya tenang, keluarganya tetap istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Itu namanya Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yang diberikan kepada orang-orang khusus, yakni ahlul ilman. Tidak semua orang tadi.
Beda dengan tadi makan gitu ya, makan, minum kan Allah kasih kepada semuanya. Cuman terkadang kembali ke kita ya, terkadang kita itu orangnya kurang bersyukur ya. Karena terkadang lihat tetangganya, loh tonggoku dikasih gini ya, saya kok gini ya. Padahal sebenarnya kita tinggal bersyukur sebenarnya. Kalau kita mau bersyukur, maka Allah berjanji akan menambah kenikmatan yang Allah berikan pada kita. La in syakartum la azidanakum, itu jelas ayatnya kan ya. Kalau kita mau bersyukur, pasti Allah akan kasih tambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi terkadang kita kadang iri dengan tetangganya punya ini, kita tidak punya, kita iri. Nah itu harusnya harus kita hilangkan, karena ini adalah terkait dengan rahmat Allah yang umum kan itu. Ketika tetangga saya kok rajin ngaji ya, nah kita tidak ngiri, padahal harusnya juga ngiri kan itu. Harusnya justru nikmat agama seperti itu kita harus kita cari, kita untuk bisa mendapatkan kenikmatan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Kemudian juga diantaranya adalah Allah memberikan keberkahan kepada manusia, kepada orang-orang ahlul iman tadi, terhadap fima atohum, pada apa yang Allah berikan kepada mereka. Jadi rezeki yang diberikan itu berkah, itu termasuk ini kenikmatan atau rahmat Allah yang khusus. Jadi tidak semua orang kan itu. Kadang ada orang yang kaya tapi isinya kemrungsung gitu ya. Sudah ini punya, itu punya, ini punya, tapi rasanya itu kurang terus, karena ya diantaranya kurang berkah kan itu. Jadi kalau orang mendapatkan keberkahan, walaupun terkadang dikasih banyak juga bersyukur, kemudian jadi berkah, walaupun sedikit juga menjadi berkah kan itu. Kemudian di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus yang diberikan kepada ahlul iman, di antaranya wa yamudduhum bis-sabr wal yaqin indal masaib. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menguji pada seorang, ya, mungkin diuji dengan dengan dirinya, diuji dengan keluarganya, diuji dengan anaknya, diuji dengan tetangganya, diuji dengan yang lainnya kan itu. Kadang diuji dengan sakit, maka Allah berikan hidayah kepada dirinya untuk bisabr, untuk sabar. Nah, ini termasuk kenikmatan yang atau rahmat Allah yang khusus yang Allah berikan kepada orang yang ahlul iman kan itu. Jadi tidak semua orang itu dimudahkan untuk sabar kan itu. Kadang malah ada orang yang sakit, kemudian ditengok tetangganya. Sabar ya Pak, sabar ya Bu. Batinnya malah berdengkol, enak aja kamu bisa mengatakan sabar-sabar. Nah, aku sing nglakoni. Padahal Padahal diperintahkan untuk sabar tadi, itu kenikmatan yang besar. Itu nikmat yang besar untuk orang itu ketika ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersabar kan itu. Karena orang yang sabar itu akan mendapatkan ma'iyah yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah sebutkan sabarlah kalian, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini orang-orang yang sabar mendapatkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus kan. Jadi kalau kita misalnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, kemudian tetangganya datang, kemudian dia dinasihatkan sabar nggih Pak. Ya harusnya nggih jazakumullah khair, matur suwun kan, itu harusnya gitu. Karena itu nasihat yang besar. Karena kita tidak tahu sakit ini nanti jadi jadi kemudian kita sembuh, atau justru sakit itu jadi waktu kita terakhir di dunia, kemudian harus kita menghadap pada Allah, kan bisa jadi seperti itu. Kalau kemudian kita diberi nasihat sama tetangganya, misalnya sabar nggih Pak, nggih matur suwun, jazakallahu khair kan itu. Karena bisa jadi ketika sabar kemudian mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin sakit itu bisa jadi waktu terakhir di dunia jadi kebaikan kan itu. Daripada tadi sabar ya Pak, enak aja kamu bilang sabar-sabar. Aku sing nglakoni kan sakit kan berat kan itu. Jadi malah malah marah kan itu. Padahal harusnya orang itu bisa sabar, dan Allah berikan berikan rahmat yang khusus bagi orang-orang yang sabar. Kemudian diantaranya lagi rahmat yang khusus yang Allah berikan kepada ahlul ilman, kepada orang-orang yang beriman adalah asyukru bin ni'amit mutaradifati al mutawasilati. Jadi bersyukur dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang mutaradifah, yang
Nikmat itu apa? Sama tapi terus Allah kasih gitu. Contohnya apa? Contohnya kita itu bisa bernafas. Kan? Bisa bernafas itu kayaknya apa? Sepele gitu ya. Bisa bernafas. Padahal itu apa? Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau misalnya kita dihentikan nafas kita 10 menit kan itu. Wassalam, tahu-tahu apa? Tahu-tahu ketemu manrobuka alias ketemu malaikat neng kuburan kan itu. Ra isra nafas lagi. Nah, terkadang kita itu apa? Susah untuk apa? Mensyukuri kenikmatan walaupun apa tadi? Nafas itu masih bisa bernafas, masih bisa aktivitas. Itu kan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang mutaradifah. Nikmatnya itu apa? Sama tapi berulang terus Allah kasih kan itu. Sekarang bisa makan, besok alhamdulillah bisa makan lagi. Walaupun orang mungkin apa? Ada yang ngeluh apa? Harga beras apa? Mahal. Ya, alhamdulillah ya Allah apa? Kasih kenikmatan tetap bisa apa? Makan kan itu. Karena apa? Nikmat Allah tidak bisa apa? Tidak bisa siapapun tidak bisa menghalangi kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya kan itu. Jadi apa? Walaupun sesuatu apapun kita itu apa? Punya sandaran yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu mutawasilah. Nikmatnya terus bersambung gitu ya. Bersambung terus gitu ya yang Allah berikan. Ini contoh-contoh apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang khusus yang diberikan tidak ke semua orang tadi. Sabar itu tidak bisa semua orang. Semua orang tidak bisa apa? Sabar. Kemudian diberikan taufik untuk hidayah untuk bisa apa? Bisa untuk belajar, menuntut ilmu, ibadah kepada Allah, sholat, kan itu. Itu tidak semua orang diberikan kemudahan untuk seperti itu. Tapi apa? Kalau nikmat yang umum tadi apa? Semua. Bisa makan, bisa minum, punya tempat tinggal, kemudian sehat badannya, kan itu. Itu apa? Orang-orang yang apa? Beriman atau tidak beriman, itu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan, kalaupun kemudian apa? Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang banyak tadi, kan itu. Nikmat Allah yang Allah kasihkan tadi apa? Yang banyak kita sebenarnya tidak bisa menghitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah itu kita tidak bisa menghitungnya. Kok kemudian manusia itu tidak mau bersyukur gitu ya? Kok kemudian apa? Lah kok kufur kan itu? Wis dikasih apa? Kehidupan dunianya dikasih, kemudian apa? Kehidupan apa? Agamanya juga dikasih, kemudian tidak bersyukur. Kemudian dia kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan apa? In takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Jika kalian itu kufur, kalian kufur, sudah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang umum, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang khusus Allah berikan kepada kita semuanya, kok kemudian kita kufur? Waman fil ardi, dan siapapun yang ada di bumi, jadi apa yang ada semuanya ini, jadi kita semuanya itu misalnya apa? Kufur, dan semua yang ada di bumi itu apa? Jami'an itu kufur. Maka apa? Fa innallaha la ghaniyun hamid. Maka sesungguhnya Allah adalah sungguh maha kaya, adalah sungguh maha terpuji. Jadi Allah itu tidak butuh untuk kita itu ibadah, itu Allah tidak butuh. Allah itu apa? Tidak butuh kita untuk syukur, itu tidak butuh. Yang butuh itu justru kita, kan itu. Maka apa tadi disebutkan? In takfuru antum. Kok kalian jenengan kita semuanya ini awak dhewe ini pun dikasih apa? Sampun dikasih kenikmatan yang banyak, yang apa? Yang kita tidak bisa ngitung. Awak dhewe ora iso menghitung nikmat yang Allah berikan, nikmat jasad, nikmat apa? Nikmat iman, Islam, wis ra iso ngitung. Kemudian intakfuru antum, kok kalian tuh kok ya kufur kan itu. Kan berarti orang ngerti, orang kenal sama apa? Ndak kenal sama dirinya, ndak kenal sama Allah Tuhannya kan itu. Wis dikasih apa? Berbagai kenikmatan yang tadi nikmat itu apa? Berulang dan apa? Terus bersambung. Kok tetap apa? Intakfuru antum, kok kalian apa? Tetap kufur. Bukan kalian saja, waman fil ardi jami'an, dan semua orang yang di muka bumi itu apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Fa innallaha la ghaniyun hamidun. Dan itu. Jadi kalau dalam bahasa Arab namanya ada inna itu huruf taukid, kemudian ada la itu artinya sungguh huruf apa? Huruf untuk penguatan. Jadi kalau kalian kufur kan itu wis diwehi apa berbagai macam kenikmatan Allah berikan dan apa tidak bisa dihitung kenikmatan itu, kok kemudian tetap kufur kan itu. Kon ibadah ora gelem, kon poso ora gelem,
kon apa? Salat ndak mau, suruh berbuat baik kepada tetangga ndak mau, suruh kemudian apa? Saling membantu ndak mau. Kok kufur kita? Fa innallaha laghaniyun hamidun. Maka sesungguhnya Allah adalah sungguh Allah itu maha kaya. Jadi Allah itu ndak butuh kita, kan itu. Mau kufur mau apa beriman itu nanti kembalinya adalah kepada kita masing-masing, kan itu. Jadi kembalinya kepada kita masing-masing. Cuman ini jangan sampai apa jadi penyesalan kita, kan itu. Jadi kalau sudah apa sudah nyesel gitu ya, sudah apa nanti terakhir masa kehidupan kita, kemudian kita akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa orang itu nyeselnya apa pengen kembali kemana? Kembali ke dunia. Untuk apa kemudian? Dia mengatakan apa? Qala rabbir ji'un. Wahai Rabb kami apa? Irji'un, kembalikan aku. Untuk apa? La'alli a'malu solihan. Kan itu. Agar aku bisa beramal soleh fima tarabtu. Kan itu. Pada apa yang dulu aku telah tinggalkan. Wah, dulu kan sudah diingatkan. Ayo monggo apa? Berbuat baik. Ayo monggo apa? Ibadah. Monggo apa? Sholat, monggo apa? Puasa, kan itu sudah diingatkan, kan itu. Kemudian tetap kufur, nanti di akhirnya akan apa? Akan nyesel, pasti nyesel. Nyesel itu manggone ning mburi. Jadi tidak mungkin nyesel itu ning ngarep, tidak mungkin. Nyesel ning mburi. Itu ada jelaskan di ayatnya apa? Dijelaskan bahwasanya apa? Orang itu nanti nyesel pengen apa? Pengen balik ning donya meneh. Qala robir jiun, pengen apa? Dikembalikan. Untuk apa? Bukan kok kelingan kelingan bojone sing ayu, ora kelingan bojone sing ayu. Untuk apa? La'alli a'malu solihan, cuman pengen beramal soleh. Yang dulu udah diingatkan tadi itu tuh. Cuman pengen apa? La'alli a'malu solihan fima taraktu, pada apa yang aku telah tinggalkan. Kemudian Allah jawab apa? Kalla. Kalau sudah waktunya sudah berakhir, sudah Allah tidak kasih kesempatan lagi. Jadi kalau sekarang dikasih kesempatan apa? Untuk apa? Ayo tobat, ayo berbuat baik, kan itu. Masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau batas akhir sudah selesai, akhirnya apa? Datanglah kematian, maut datang, maka apa? Sudah, itu tidak ada waktu apa? Tidak ada waktu bonus lagi, tidak ada. Walaupun 1 detik pun tidak bisa, kan itu. Sebagaimana tadi disebutkan apa? Dia pengen kembali untuk apa? La'alli a'malu sholihan, untuk dia bisa beramal soleh, tapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalla, sekali-kali tidak. Jadi apa? Dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diberikan apa? Kesempatan untuk memperbaiki lagi. Sudah selesai waktunya, kan itu. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita ingat dengan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita nanti apa? Bisa memperhatikan dalam kehidupan kita, baik nikmat rahmat Allah yang umum terkait dengan kehidupan jasadiah kita, terkait dengan kehidupan dunia kita, maupun kenikmatan yang khusus yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Kemudian apa buah yang dihasilkan ketika orang itu beriman dengan sifat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Tadi apa? Rahmat Allah tadi ada 2, rahmat Allah yang umum yang Allah berikan kepada semuanya, gitu ya, sampai kepada binatang pun juga Allah berikan apa? Kenikmatan padanya. Itu berarti apa? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang umum, kan itu. Maka buah yang dihasilkan jadi orang kalau beriman dengan sifat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kan tadi Allah sebutkan wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku adalah meliputi atas segala sesuatu. Atau kalau kita membaca di surat Al-Fatihah ya ada Ar-Rahman Ar-Rahim, itu kan sifat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita benar dalam keimanan kita, jadi kalau misalnya kalau orang itu benar dalam keimanan tentang sifat rahmat Allah, nanti akan membuahkan apa? Yang pertama adalah mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu punya kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi disebutkan bahwasanya apa? Sifat-sifat Allah tadi adalah sifat yang sempurna. Kemudian nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu tidak bisa apa? Tidak bisa kita hitung. Kan mestinya seperti itu kan menumbuhkan pada kita punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan itu. Kalau cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, konsekuensinya apa? Ya mestinya apa? Orang itu apa? Kalau cinta ya mesti melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh
oleh Allah. Bukan apa? Cinta cuman pengakuan aja. Kalau ngaku-ngaku cinta kan gampang. Kalau misalnya aku cinta kamu ya, lah itu kan ngaku-ngaku tok kan itu. Kalau dalam apa? Dalam bahasa Arab itu namanya apa? Laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba kan itu. Yang dinilai itu bukan apa? Pengakuan kita. Tadi yang dinilai bagaimana kita itu apa? Dicintai. Jadi kalau orang itu mencintai kepada Allah, ya mestinya harus apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dijalankan. Semaksimal kita apa? Berusaha untuk dijalankan. Kemudian apa? Nopo sing dilarang oleh Allah, jadi larang-larang Allah, ya apa? Apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita tinggalkan. Kalau apa? Kita memang benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak cinta itu nanti apa? Dalam kehidupan dunia dan akhirat itu sangat besar kan itu. Cinta kita kepada Allah nanti akan berbuah di dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Yang kedua, ketika orang beriman dengan sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah ihsanul dzanni billahi. Yang kedua adalah ihsanudzon. Orang itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya orang itu ditakdirkan oleh Allah sakit misalnya, ya husnudzon pada Allah. Jangan kemudian kok aku wis salat, wis ngaji, wis sregep ibadah kok ya lara. Lho ya piye to? Wong mati iso apa meneh lara kan itu. Jadi Kita jujur harus husnudzon pada Allah, enggak boleh suudzon kok sudah beribadah padahal aku membantu musola, membantu masjid, kok ya masih sakit loh. Sakit itu diantaranya adalah untuk Untuk menguji kita kesabaran. Karena bisa orang itu dikasih sakit, kemudian dia sabar mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sekedar hanya lihat sakitnya. Karena ketika tadi orang itu Orang itu beriman, ketika diberi misalnya Allah takdirkan sakit, maka di belakang sakit itu pasti ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kasih sayang dari Allah? Di antaranya kafaratut dzunub. Jadi sakit itu bisa meleburkan dosa. Jadi dosa yang kita lakukan, mungkin kita istighfarnya mungkin kita ndak kadang kurang khusyuk itu ya, astagfirullah, tapi hatinya ndak hadir kan itu. Kemudian dikasih sakit, kemudian kita sabar. Nah, itu justru menghapus dosa yang mungkin dengan bacaan istighfar tadi, karena mungkin kita membacanya tidak dari hati, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikasih sakit, maka malah menjadi kafarah. Jadi menjadi kafarat untuk kemudian dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan-keadaan kita yang kita alami di dalam kehidupan ini, jadi kita harus punya husnudzon pada Allah. Jadi jangan suudzon ya, jangan suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Saya udah rajin rajin puasa, rajin zakat, rajin ibadah, rajin sholat, kok ya kehidupan saya masih kurang lah. Itu namanya kan bersyukur kan. Kalau kita bersyukur insya Allah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu cukup insya Allah gitu ya. Dengan syarat jangan melihat, jangan iri kepada pemberian orang lain dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah raghbah bima indah. Jadi raghbah bima indahu. Jadi berharap dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berharap dengan apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang berharap untuk mendapatkan pahala, orang berharap untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berharap kepada Allah namanya. Bukan berharap pada makhluk kan itu. Kalau berharap pada makhluk itu yang boleh misalnya Pak nanti ke rumah saya ya, nanti makan di rumah saya. Lah itu nanti berharap namanya. Itu perkara yang boleh. Tapi kalau misalnya berharap pada makhluk untuk nanti aku dimasukkan surga ya tidak bisa. Itu namanya berharap hanya pada Allah. Nah maka orang yang beriman dengan sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu dia punya raghbah fima indahu. Orangnya itu berharap dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diperhatikan kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya berharap atau dalam bahasa yang lain adalah roja kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah diharuskan untuk roja itu dengan amal. Jadi kalau berharap kita masuk surga ya harusnya beramal yang soleh. Jadi jangan berharap tapi tidak mau beramal yang soleh kan itu. Berharap kemudian diampuni dosanya, kemudian ya harus taubat kan itu. Jangan berharap diampuni dosa tidak mau taubat.
maksiatnya terus jalan terus. Nah, itu harusnya apa? Ya tobat. Adapun rojak bila amal, jadi kalau orang itu berharap tapi bila amalin dengan tanpa amal fawar wurur, maka itu namanya orang-orang yang tertipu. Jadi apa? Berharap tapi tidak mau beramal, atau tamanin madmumun. Itu termasuk apa? Angan-angan yang tercela namanya. Jadi kalau berharap untuk kemudian apa? Kita mendapatkan kebaikan dari Allah, ya kita harus beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Itu yang kedua yang diharapkan dari ketika orang beriman dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni punya apa? Husnudzon kepada Allah dan berharap dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ketika seorang beriman dengan sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca tadi apa? Ketika kita di surat Al-Fatihah kita baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu namanya ada sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi apa ayatnya? Wa rahmati wasi'at kula syai'in, dan rahmatku telah meliputi atas segala sesuatu. Maka tadi yang pertama buahnya adalah apa? Kita itu punya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti ditandai dengan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang kedua adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap dengan apa yang ada di sisi Allah. Kemudian yang ketiga adalah fi'lul asbab allati tusilu ila rahmatihi. Yang ketiga itu adalah melakukan sebab-sebab yang mengantarkan kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum terkait dengan apa? Kehidupan dunia kita ya. Kita harus menempuh sebab. Jangan kemudian apa? Pengennya apa? Pengennya bisa makan, bisa minum, tidak mau kerja lah. Itu jenenge wong males kan itu. Islam tidak ngajarkan seperti itu. Ya harus menempuh sebab toh ya, kerja kan itu. Karena itu allati tusulu ila rahmatihi. Karena itu akan mengantarkan kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian orang mau, kok aku dosa terus kebanyakan banyak dosa ya, banyak maksiat yang telah saya lakukan misalnya. Aku ngelakoni dosa wae kan itu. Pengennya apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tobat, harus menempuh sebab. Apa tadi? Ya tobat. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun pada Allah, itu namanya fi'lul asbab, menempuh sebab. Tidak kemudian apa? Pengen tobat tapi maksiat terus ya, berarti nanti tidak mau tobat namanya kan itu. Maka orang itu apa? Disuruh untuk fi'lul sebab, menempuh sebab yang tusilu ila rahmati, menyampaikan kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya lagi ada apa? Fayahrusu ala ziyadati imanihi. Orang itu kalau apa? Tahu bahwasanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tadi ada rahmat yang apa? Yang umum, ada rahmat yang khusus. Maka orang itu akan menjadi bersemangat untuk menambah keimanan. Nah, di antaranya apa? Datang pengajian itu kan untuk menambah keimanan. Apa? Ibadah sholat, mumpung puasa kita apa? Semangat, mumpung apa? Sholatnya, ibadahnya ditingkatkan. Ini namanya apa? Semangat untuk menambah keimanan. Nah ini nanti termasuk apa? Buah dari iman dia kepada sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah semangat ala imtithali amma awamirihi wajtinabi nawahihi. Orang itu kalau apa? Tahu bahwasanya tadi apa? Semua itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semangat. Semangat untuk apa? Semangat ala imtithali awamirihi. Orang itu semangat untuk melakukan perintah-perintah Allah kan itu. Ini harus kita apa? Kita latih kan itu. Kita latih untuk semangat. Apalagi nyun sewu ya, istilahnya kita yang apa? Kita yang sudah di umur-umur sisa kan, kita kan sisa-sisa umur, Pak. Kalau umur kita sudah 50, sudah 60 lah, kita pengen umur piro meneh kan itu. Wong 100 tahun misalnya umurnya 100 tahun lebih itu ya kadang repot ke anaknya kan itu. Kan kita tinggal sisa-sisa, rata-rata apa? Rata-rata kalau apa? Umatnya Rasul tuh baina sitin wa sab'in ini. Umurnya umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu baina sitin wa sab'in, antara 60 70 kan itu. 60 70. Jadi kalau 70 dan 70 lebih itu udah bonus itu kan itu. Ada bonus. Jadi kalau kita udah 60 70 ya apa? Ya mau ndak mau ya. Suka atau tidak suka ya harus siap gitu. Oh iya orang dongake loh ya, orang dongake. Tapi apa? Rasul ingatkan bahwasanya umurnya apa? Umatnya Rasul itu ya baina sitin wa sab'in, antara 60 70 gitu ya. Jadi kalau kita apa? Kalau kita sudah 50 60, lho awake dhewe lho Pak. Umure swidak tahun, rasane kok kan koyo sedelok. Set ya kan sedelok. Apa meneh apa? Apa meneh sisane kan itu.
Lah wis swidak taune rasane lho kok aku ngerti-ngerti wis 50 lho ngerti-ngerti kok wis swidak ya. Lah engko nek sisane 10 tahun kan lho ngerti-ngerti. Nah, nek ngerti-ngerti itu ngerti-ngerti uang itu nanti apa? Ya nanti masuk di kuburan itu pasti. Nah, tahu-tahu man robuka, loh, kau wis nang kuburan ya. Man robuka itu pertanyaan malaikat, itu di kuburan ini. Maka apa? Monggo kita apa? Di bulan Ramadan kita manfaatkan maksimal gitu ya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa umur kita itu untuk kita punya apa? Punya semangat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan maksimal di situ. Kemudian apa? Terlebih ini di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ya kita manfaatkan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa? Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kan itu. Dalam keadaan orang-orang yang menjadi orang-orang yang husnul khotimah di akhir kita dan apa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslim, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan kepada jamaah sekalian. Dan sekali lagi monggo kita apa? Manfaatkan waktu-waktu kita di akhir bulan Ramadan ini. Jadi jangan sampai malah apa? Di akhir-akhir ini jangan malah sibuk masalah-masalah yang terkait dengan mungkin baju lah, mungkin makanan lah, mungkin apa yang harus kita persiapkan di hari raya, tapi justru untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan Ramadan ini. Demikian yang kita sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihat wa astaghfirullah lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.